Hai para Nikuyus dan kaum ibu kaum yang takkan pernah punah. Seperti di judul video kali ini, gua pengen bahas anime-anime yang di awal rilisnya itu sempat menjadi favorit para wibu dan didewa-dewakan oleh para wibu guys. Tetapi setelah sekian lama anime tersebut itu dilupakan begitu saja. Nah, ini adalah list menurut gua sendiri ya. Jadi sebenarnya banyak banget anime-anime yang ya populer tapi setelah tamat ditinggalin gitu. Cuma mungkin ada beberapa yang nggak gua masukin. Jadi buat kalian yang punya pendapat silahkan tambahkan saja di kolom komentar. Nah, sekalian juga nih buat next episode, soalnya gua bakalan bikin banyak part buat video ini guys. Nah, apa saja sih anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Kekai Sensen. Pada masanya anime ini tergolong top anime guys pada musimnya. Kenapa anime ini bisa bagus? Nah, jadi anime ini berkisah tentang seorang bocah yang bernama Leonardo Watch yang datang ke sebuah kota bersama dengan adiknya dan kedua orang tuanya. Tujuan awal mereka datang ke kota ini adalah untuk menyembuhkan kaki adik Leonardo yang lumpuh guys. Nah, namun suatu kejadian mengubah itu semua, di mana mereka ini didatangi oleh seorang makhluk misterius yang memberikan pilihan pada mereka untuk menjadi saksi. Nah, di mana dari kejadian tersebut itulah sang adik ini mengorbankan dirinya dan membuat dirinya itu buta. Sedangkan di lain pihak, sang kakak Leonardo malah mendapatkan sebuah kekuatan mata Tuhan. Nah, setelah itulah Leonardo ini berkelana di kota untuk meminta bantuan kepada suatu kelompok rahasia yang bernama Libra. Nah, serunya anime ini adalah organisasi Libra tersebut guys, yang dimana isinya itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan hebat gitulah. Golden Kamuy. Nah, kalau kalian tahu, ini anime anti mainstream banget guys dari konsepnya. Dia ini adalah seorang tentara berkebangsaan Jepang yang ikut bertarung pada perang Russo Jepang guys. Tepatnya pada peristiwa 203 Hill. Nah, si Sugimoto ini melawan tentara Rusia yang merebutkan pulau Hokkaido guys, dimana dia ini menjadi tenar karena aksinya yang sangat liar dan tidak takut mati, sehingga orang-orang menyebutnya sebagai Immortal Sugimoto guys. Nah, setelah kematian teman dekatnya yang ada di medan perang, Sugimoto ini memutuskan untuk keluar dari militer dan bekerja sebagai pendulang emas di sungai Hokkaido. Dia ini melakukan hal tersebut itu untuk memenuhi keinginan terakhir temannya itu guys, yaitu membawa istrinya ke Amerika untuk berobat. Nah, makanya dia ini harus cepet-cepet cari duit lah, mau tidak mau. Nah, ketika di tengah-tengah mendulang emas tersebut itulah, Sugimoto ini bertemu dengan seorang pemabuk yang menceritakan rumor tentang timbunan emas suku Ainu yang bernilai jutaan yen guys. Emas tersebut itu disembunyikan oleh seorang kriminal, dan kriminal tersebut itu mentato peta lokasi emas tersebut itu pada tubuh rekan-rekannya. Konfliknya itu baru dimulai di sini, di mana Sugimoto bersama dengan Ashirpa, seorang gadis dari suku Ainu yang membantu Sugimoto untuk mencari emas, karena emas tersebut itu adalah timbunan dari suku Ainu, yaitu sukunya si Ashirpa guys. Shingeki no Bahamut. Untuk Shingeki no Bahamut, mungkin banyak yang tahu anime ini emang. Cuma ya jujur aja nih ya, apa ada tuh yang sekarang bahas anime ini? Padahal anime ini itu tergolong anime bagus di tahun 2014 kalau nggak salah. Emang ya di tahun 2014 itu surganya anime-anime bagus guys. Ada Nanatsu, ada Kiseiju, Shigatsu. Bagus semua lah anime-anime itu, apalagi genrenya itu beda-beda. Cuma anime ini doang tuh yang terlupakan. Anime ini secara singkat nih ya mengisahkan tentang perjalanan Amira, seorang cewek setengah setan dan juga setengah malaikat yang ingin hidup mencari sang ibu di Helheim. Bersama dengan seorang bounty hunter yang bernama Favaru, mereka ini melakukan perjalanan menuju Helheim guys. Perjalanan ini tidaklah mudah bagi Amira guys, karena ternyata sebelum dia itu bertemu dengan Favaru, dia itu sempat mencuri kunci segel seekor makhluk ganas yang bernama Bahamut. Nah, konon nih ya diceritakan bahwa makhluk ini memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia dan juga akhirat. Sebagai konsekuensinya nih ya, Amira ini harus dikejar-kejar tuh oleh para tentara atas perintah para malaikat di surga guys. Ya gitulah ya pak. Dulu ya gue padahal nggak tahu tuh tentang cerita-cerita ala-ala mitologi gitu guys, dan nggak tertarik sama sekali. Tapi setelah nonton anime ini tuh kayak campuran anime-anime mitologi dan ya bagus aja gitu. Alam Helheim yang ada di Nordik, monster Bahamut dari mitologi Arab sebelum ada Islam gitu. Ya jadi makanya itu guys, anime ini itu konsepnya itu mirip banget tuh ala-ala film Aladdin gitu kan. Karena ya konsepnya itu banyak sekali tuh mengandung unsur-unsur mitologi. Apalagi guys,
mitologinya itu beda-beda dicampurin dalam satu anime gitu. Ya walaupun bisa dibilang ya cuma ngambil referensi sih, tapi bagus itu guys. Seirei no Moribito. Nah, tahu nggak kalian anime ini? Waktu kecil karakter yang bernama Balsa ini pernah membuat 8 orang meninggal guys. Untuk menembus dosanya tersebut itu, Balsa bertekad untuk menyelamatkan nyawa 8 orang. Tapi Balsa sendiri tidak pernah menyangka orang yang ke-8 itu yang harus dia selamatkan adalah Cagum guys. Cagum adalah pangeran baik hati dan berhati mulia yang disayangi oleh raja dan seluruh rakyatnya guys. Tapi ketika Cagum ini dirasuki oleh roh air, kehidupan Cagum ini berbalik 180 derajat. Nah, disitulah Ratu mulai menduga kalau pendeta istana lah yang ingin membunuh anaknya. Nah, Ratu kemudian meminta Balsa untuk membawa anaknya tersebut itu kemanapun dia mau, asalkan Balsa bisa menjaga hidup si Cagum ini guys. Akhirnya Ratu ini membakar istana untuk membuat kesan bahwa Cagum itu telah mati terbakar. Nah, karena si Balsa ini emang sudah setuju bahwa bakalan menyelamatkan hidup si pangeran, tapi kemudian rahasia kelam terungkap guys, bahwa pihak pendeta istana lah yang ingin menyelamatkan pangeran, dan raja sendirilah pihak yang ingin membunuh pangeran Cagum itu guys. Bang, kok anime politik sih? Jangan salah duga dulu nih ya. Walaupun politik, lu bakalan merinding nonton anime ini guys. Dimana lu bakalan melihat tuh ya sumpah setia dan janji penebus dosa yang bisa dibilang di luar nalar manusia. Dan plotnya itu yang nge-twist banget guys. Kara no Kyokai. Untuk anime ini adalah anime movie yang berepisode guys, yang episodenya itu bahkan bisa lebih dari 8 biji. Latar belakang anime ini menggunakan Jepang, terutama pada akhir 1990-an. Nah, Kara no Kyokai mengisahkan tentang kisah Shiki Ryogi guys, seorang gadis remaja yang dibesarkan sebagai pemburu iblis dan mendapatkan Mystic Edge of Death Perception setelah dia ini selamat dari kecelakaan yang fatal. Selain itu ya guys, anime ini juga menceritakan tentang usaha Mikia Kokuto yang tak tergoyahkan untuk mendekati Ryogi saat mereka ini masih siswa sekolah menengah atas, sampai petualangan mereka saat menangani kasus-kasus supranatural sebagai seorang penyelidik di agen detektif guys. Inuyashiki. Ini juga nih salah satu anime yang cuma numpang lewat doang. Padahal ya menurut gua ini adalah the best of the best anime. Kalau lu pengen kerasa anime yang sedih, penuh motivasi dan inspirasi, best of the best anime ini. Apalagi buat kalian yang mohon maaf nih ya, kurang menghormati orang tua, terutama kakek nenek nih. Secara tidak langsung anime ini itu akan membuka mata kalian guys. Menceritakan tentang karakter yang bisa dibilang orang tua banget yang berusia 58 tahun. Seorang bapak-bapak dari 2 anak guys. Penampilannya yang bisa dibilang tua banget dan rapuh banget seringkali membuat dirinya ini dicampakkan oleh banyak orang, bahkan sampai keluarganya sendiri. Satu-satunya teman sejati yang dia miliki hanyalah seorang Hanako guys. Itu pun juga anjing peliharaan yang ya tidak sengaja dia temukan di jalan. Suatu malam ya, dia ini tidak sengaja tuh menyaksikan pendaratan darurat dari para alien yang merenggut nyawanya guys. Namun karena alien ini bertanggung jawab ya, akhirnya dirinya ini si Pak Tua ini terlahir kembali sebagai seorang robot. Nah, disinilah mulai tuh dia ini mengalami hal-hal yang aneh. Bahkan bisa dibilang sebenarnya dia ini memiliki sebuah kekuatan super guys, dan menjadi pahlawan bagi banyak orang. Nggak cuma banyak orang guys, bahkan sampai menyelamatkan dunia dari kehancuran. Sebuah anime yang nggak tahu gimana tuh ya orang tua bangka seperti ini bisa menjadi karakter utama. Bayangkan siapa orang yang bisa kepikiran seperti itu guys. Uncun Senkan Yamato 2199. Seperti di judulnya guys, tahun 2199. Umat manusia telah hancur dalam peperangan melawan Gamilas guys. Akhirnya para ilmuwan ini memperkirakan keberlangsungan hidup manusia hanya tinggal 1 tahun lagi. Nah, disinilah 2 kru muda yaitu Koda Susumu dan juga Shima Daisuke bersama dengan pemimpin baru lainnya, mereka ini dipaksa belajar menggunakan kapal dan juga teknologi inovatif untuk menghadapi serangan dari armada Gamilas guys. Nah, para karakter-karakter berpengalaman dari anime ini juga nih guys, harus menumbuhkan tekad mereka semua untuk bertahan hidup dan menyelesaikan misi mereka untuk menyelamatkan umat manusia. Atau akibatnya manusia bakalan punah.
Mahoutsukai no Yome. Ini juga nih guys, sebuah anime dari Wit Studio. Anime yang terlupakan, padahal anime ini itu terbaik kedua dari Wit Studio yang sesudah Shingeki no Kyojin. Menceritakan tentang karakter yang bernama Chise Hattori guys, merupakan gadis yang berumur 15 tahun yang dapat melihat menampakkan makhluk halus di sekitarnya. Dia sendiri mengalami banyak sekali tuh pengalaman pahit ketika dia ini masih kecil. Dimulai dari ayahnya yang meninggalkan dia bersama ibunya, dan juga ibunya sendiri yang bunuh diri di hadapannya. Dan karena kemampuannya ini, dia ini dijauhi dan dibully oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya karena merasa sangat kesepian dan tidak dibutuhkan orang lain, dia ini sampai menjual dirinya sendiri sebagai budak di pelelangan untuk mencari tempat yang bisa menerimanya. Kemudian Chise ini dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh seorang penyihir berkepala tengkorak gitu guys, yang bernama Elias Ainsworth, dan mengangkatnya sebagai murid sekaligus juga istrinya. Elias ini memiliki maksud untuk mengubah pandangan Chise bahwa kekuatannya ini bukanlah kutukan, melainkan sebuah anugerah. Sebenarnya nih ya, jujur aja, orang-orang yang ngebully itu, dia itu sebenarnya sirik sama kekuatannya si Chise ini guys. Iri ya bilang aja bos, jangan gitu. Hina Matsuri. Ya, siapa yang tidak tahu anime ini? Anime yang paling kocak, paling ngangkang di musimnya guys. Bahkan anime crack pada masa itu isinya Hina Matsuri semua guys. Suatu hari ada sebuah benda asing yang jatuh di kepala Nita guys. Nita itu adalah seorang anggota dari Yakuza. Di dalam kotak misteri tersebut itu ada seorang gadis muda yang bernama Hina guys. Kekuatan Hina ini bisa dibilang bisa menjadi manfaat untuk urusan Yakuza, tapi bisa juga menjadi kekuatan yang bisa dibilang menyerang balik guys. Belum lagi ya, jika si Nita ini tidak bisa mengontrol si Hina tersebut itu guys, si Hina bakalan menjadi mengamuk dan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Maka dari itulah si Nita ini berperan sangat penting guys. Lu ngelihat Yakuza yang ketakutan banget dan menjadi bahan komedi cuma di dalam anime ini doang. Rainbow Nisarokubo no Shichinin. Kalau kalian nganggep anime ini seperti Prison School ya, otak lu miring berarti. Beda aliran woi. Dimana anime ini itu ada 6 orang pemuda yang dimasukkan ke dalam Shonan Tokubetsu Shounen In, yaitu sebuah fasilitas khusus untuk menampung para pelanggar hukum yang ada di bawah umur guys. Mereka ini kemudian bertemu tuh dengan seorang karakter yang bernama Sakuragi Rokurota. Meskipun hubungan mereka ini tidak bermula dengan awal-awal yang baik, pada akhirnya si Rokurota ini menjadi pemimpin yang mampu menyatukan mereka dalam ikatan persahabatan yang sangat erat. Dan juga bisa dibilang menjadi seorang panutan yang dapat mereka teladani ketika menghadapi masalah seperti apapun guys. Nah untuk konfliknya ya ntar lu nonton sendiri dulu lah guys. Ini bisa dibilang adalah the best of the best anime yang terlupakan guys. Bahkan di MAL itu skornya nggak main-main, masih 8, berapa gitu. Pokoknya bisa tergolong anime yang besar lah guys. Cuma kok nggak tahu kenapa kok terlupakan ya anime. Nah itulah anime-anime yang bisa dibilang pada awal rilisnya itu banyak menjadi favorit para wibu guys, dan bahkan didewa-dewakan. Tapi setelah sekian lama, terlupakan guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin atau kalian memiliki pendapat sendiri? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Neko undur diri, sampai jumpa di next episode.